Setelah mengantar Victoria pergi, Daniel juga berangkat ke kantor. Di dalam mobil, Thomas menelpon dan melapor, "Saya mengikuti Nona Tracy dan kelompoknya. Mereka sungguh pergi ke bandara. Kemudian saya tidak mengikuti lagi, takut mereka mengetahuinya." Sangat bagus. Daniel bernafas lega. Tracy sudah kembali ke Emron. Dia pun bisa mengurus masalah dengan tenang. Setelah mengakhiri panggilan itu, Daniel menelpon kakeknya. "Sudah ditelepon belasan kali, tapi tidak diangkat. Apa gunanya ponselmu?" Begitu bicara, kakek marah-marah. "Siapa yang berani mengangkat telepon dari kakek?" "Kamu." "Sudahlah, masuk ke intinya saja." Daniel segera masuk ke dalam masalah utama. "Tadi aku mengantar Victoria sampai ke mobilnya. Sekarang aku sedang dalam perjalanan ke kantor." "Bagaimana hubunganmu dengan Victoria?" Tuan besar paling peduli pada topik ini. "Bukankah kakek sudah tahu?" Daniel balik bertanya. "Andi dan Kiki seharusnya sudah melaporkan kejadian selama 2 hari ini secara rinci." Tuan besar benar-benar emosi. Bocah tengik selalu membalas perkataanku. "Aku hanya mengutarakan kenyataan." Daniel melembutkan sifatnya. "Jika kakek benar-benar mau aku mengatakannya, aku hanya bilang kami berinteraksi dengan sangat baik. Sifatnya lembut dan sangat patuh padaku. Jika dilihat untuk saat ini, sepertinya dia sangat cocok menjadi seorang istri." "Baguslah." Tuan besar merasa sangat gembira. "Usiamu sudah tidak muda lagi. Anak-anak juga membutuhkan seorang ibu. Cepatlah nikahi Victoria. Dengan begini aku baru bisa tenang." "Pernikahan bukanlah permainan. Setelah berinteraksi lebih lama, baru kita bicarakan lagi." Daniel berkata dengan datar. "Tentu saja." Tuan besar merasa sangat setuju. "Kakek hanya berharap kamu bisa keluar dari bayang-bayang masa lalu, kemudian mencoba menjalin hubungan dengan Victoria. Aku tidak akan begitu cepat mendesakmu menikah." Daniel asal merespon. "Jika tidak ada masalah lain, aku akan menutup teleponnya." "Aku belum selesai bicara." Tuan besar berseru dengan dingin. "Apa kamu sudah lihat berita mengenai keluarga Hilton?" "Tahu sedikit, aku belum sempat lihat beritanya." Daniel berkata dengan datar. "Sudah kuperiksa, keluarga Moore yang mempersulit keluarga Hilton dari belakang." Nada bicara Tuan besar menjadi serius. 2 tahun yang lalu, Lorenzo Moore pernah ingin menjatuhkan keluarga Hilton, tapi kemudian dihentikan olehku. Saat itu, ketika keluarga kita menghadapi kesulitan, Johnson mengambil risiko menyinggung keluarga Moore dan bersikeras berdiri di pihak kita, serta melindungi keluarga kita. Sekarang, entah kenapa, tiba-tiba keluarga Moore mulai mempersulit keluarga Hilton lagi. Kita tidak boleh berdiam diri." "Kakek mau menyuruhku membantu mereka?" Daniel mengerutkan keningnya. "Berperang tanpa ada alasan yang cukup. Karena itu tidak boleh terlalu jelas." Tuan besar menasehati. "Kamu cukup membantu mereka secara diam-diam. Kita tidak berhak ikut campur dalam masalah ini." Daniel menjawab secara langsung. "Linda sangat arogan dan menyinggung anggota keluarga Moore. Tentu saja keluarga Moore ingin menghabisinya. Jika aku ikut membantu di saat ini, benar-benar tidak masuk akal." "Apa maksudnya?" Tuan besar tertegun. "Kamu tahu tujuan utama mereka?" "Kira-kira tahu sedikit. Intinya, keluarga Hilton yang mencari masalah sendiri." Daniel meringkas masalah yang terjadi. "Kakek, jangan ikut campur dalam hal ini.
jika Johnson meminta bantuan pada kakek, minta dia datang mencariku. Baiklah, Tuan besar sedikit tidak berdaya. Lagi pula, perusahaan sudah kuserahkan padamu. Aku juga tidak bisa ikut campur. Benar, Daniel sangat senang. Kita bicara sampai di sini dulu. Kakek istirahatlah dengan baik. Ya. Setelah mengakhiri panggilan, Daniel mengerutkan keningnya. Tiba-tiba dia teringat suatu masalah. Linda dan Victoria pernah bertemu dengan Tracy. Jika mereka memberitahu rahasia ini pada tuan besar demi menyelamatkan diri, maka akan sangat merepotkan. Saat sedang berpikir, ponsel Daniel berbunyi. Itu adalah panggilan telepon dari Johnson. Dia ragu sebentar, tapi akhirnya tetap menjawab. Paman Johnson. Daniel, apa ada waktu? Aku ingin berdiskusi denganmu. Paman bisa datang ke kantorku sebelum pukul 10. Aku masih ada waktu setengah jam. Baik, Paman akan segera datang mencarimu. Daniel masuk ke ruang kantornya. Baru saja duduk, Johnson Hilton sudah datang. Winnie menuangkan kopi untuknya dan menyiapkan anggur untuk Daniel. Kemudian ia keluar dari ruangan. Daniel, maaf mengganggumu sepagi ini. Seumur hidup ini, Johnson sangat jarang meminta bantuan kepada orang lain, maka dia terlihat sangat kaku. Seharusnya Paman tidak datang merepotkanmu. Namun kakekmu bilang masalah perusahaan sudah diserahkan padamu. Jadi dia memintaku datang langsung mencarimu, berunding denganmu. Jadi, Paman Johnson, Daniel langsung berbicara terus terang. Sekarang adalah masa-masa genting. Aku tidak ingin menunda waktu Paman. Jadi aku tidak akan berbasa-basi lagi. Paman adalah veteran dalam dunia bisnis. Seharusnya sudah tahu siapa orang yang mempersulit keluarga Hilton, membuat masalah yang harus menyelesaikan masalah. Seharusnya Paman mencari sumber masalah itu dan menyelesaikannya. Paman sudah mencari tahu, tapi tetap tidak mengerti kenapa keluarga Moore tiba-tiba mempersulit keluarga Hilton. Ekspresi Johnson sangat cemas. Satu-satunya interaksi keluarga kami dan keluarga Moore adalah saat 2 tahun yang lalu. Namun masalah itu sudah berlalu begitu lama. Seharusnya mereka tidak mungkin membalas dendam karena hal itu. Soal ini, Paman harus pulang dan bertanya pada putri kesayangan Paman, Linda Hilton. Daniel berbicara dengan penuh arti. Maksudmu? Ekspresi Johnson terlihat sangat kaget. Apa Linda menyinggung anggota keluarga Moore? Daniel hanya tersenyum tipis, tidak berbicara. Johnson sangat emosi hingga wajahnya memerah, kemudian langsung keluar sambil menelpon bawahannya. Apa Linda baru pergi ke bandara? Segera tahan dia. Nona Linda benar-benar suka membuat masalah. Rian menghela nafas. Tahu bahwa dirinya membuat masalah, dia pun langsung ingin kabur ke luar negeri. Untungnya, Presiden Johnson datang mencari Anda. Jika tidak, Nona Linda sudah kabur. Meskipun sekarang sudah tahu, memangnya bisa apa? Daniel tertawa mencibir. Berdasarkan sifat Johnson, mungkin dia akhirnya tetap tidak akan tega, hanya bisa menurunkan gengsinya dan mencari cara lain untuk menutupi celah. Intinya, Anda sudah menunjukkan jalan, sisanya hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Rian melihat jam. Direktur Tony dan yang lainnya baru sampai. Sekarang sedang menunggu Anda di ruang konferensi. Iya, aku akan segera ke sana. Daniel kembali ke meja kajiannya. Dia menandatangani dokumen sambil mendesak. Coba tanya Thomas, apa sudah menemukan keberadaan tabib Hansen? Baik. Daniel bahkan tidak sempat sarapan setelah menandatangani beberapa dokumen.
penting itu dia langsung pergi ke ruang konferensi untuk mengadakan rapat bersama Direktur Tony dan yang lainnya, lalu mengurus masalah produk baru perusahaannya. Saat waktunya makan siang, ketika Daniel baru bisa sedikit menarik nafas, Thomas datang melapor dengan tergesa-gesa. Tabib Hansen sudah ditemukan. Dia masih ada di kota tua, hanya saja pindah tempat. Berikan alamatnya padaku. Daniel segera meletakkan peralatan makannya lalu memberi perintah, siapkan pesawat pribadi, pergi ke kota tua. Baik. Rian langsung menjalankan perintahnya. Daniel meminum anggur di kelasnya sampai habis lalu berdiri dan memakai jasnya. Setelah itu berjalan keluar dengan cepat. Thomas mengikuti di samping sambil melapor. Saya sudah mengakses data di ponsel Windy. Dari sana kita mendapatkan alamat email Amanda serta ada percakapan antara mereka berdua di WhatsApp. Tabib Hansen sudah sadarkan diri. Hanya saja karena kecelakaan mobil saat itu, sampai saat ini dia masih terbaring lumpuh di ranjang dan dijaga oleh muridnya. Bagaimana dengan kondisi Windy? Daniel bertanya. Ia sangat emosional. Ia terus memaki Anda, mengatakan bahwa Anda mencelakai Nona Tracy dan Bibi Juni. Saya menyuruh orang untuk mengawasinya. Untuk saat ini tidak ada masalah, tapi saya takut lama-lama kondisi psikologisnya akan bermasalah. Tidak perlu terlalu lama. Daniel melihat jam tangannya, sepertinya ia tidak bisa menunggu anak-anak pulang sekolah. Ia buru-buru pulang ke rumah untuk mengambil koper dan paspornya. Namun tidak disangka hari ini Carlos ada di rumah, sedang bermain catur bersama Tuan Besar di ruang kerja. Mengetahui bahwa Daniel sudah pulang, Tuan Besar dan Carlos merasa sangat terkejut. Siapa yang kalah dan menang? Daniel mengganti pakaian yang lebih santai. Sally. Carlos mendongak dan melihat Daniel. Papi, kenapa sudah pulang? Pulang mengambil koper dan paspor. Papi harus pergi karena ada urusan mendadak. Daniel mengelus-ngelus kepala Carlos. Keluarlah sebentar. Papi mau berbicara dengan kakek buyut. Oh, Carlos turun dari kursi lalu berpesan, kakek buyut, nanti kita lanjut main lagi. Oke. Tuan Besar menatap Carlos dengan penuh kasih sayang. Carlos memeluk Roxy lalu pergi dengan cepat. Daniel menutup pintu ruang kerja itu lalu berdiri di samping pintu. Begitu tiba-tiba, mau pergi kemana? Tuan Besar bertanya. Pergi ke kota tua, ada sedikit masalah dengan proyek di sana. Daniel menjawab dengan datar. Paman Johnson datang mencariku. Aku memberikan petunjuk mengenai masalah detailnya, tapi semua tetap bergantung pada dirinya sendiri. Lihat kondisi dulu. Tuan Besar tidak memaksa dalam masalah ini. Apa Victoria datang mencarimu? Tidak, dia adalah orang yang bisa berpikir secara logika. Seharusnya tidak akan mencariku hanya karena masalah ini. Daniel mengatakan hal ini dari lubuk hatinya. Hargailah gadis itu dengan baik. Tuan Besar menatapnya lalu berbicara. Jika kondisimu di sini sudah stabil, aku juga bisa kembali ke negara Maple. Daniel menunggu kata-kata ini dari kakeknya. Selama 2 hari ini di Hotel Hot Spring, dia sengaja membuat kesan bahwa dia melakukan pendekatan dengan Victoria. Juga 2 kali berada di satu kamar saat tengah malam. Dia berpikir Andi dan Kiki pasti melaporkan masalah ini kepada kakeknya. Sekarang saat kembali dia memuji Victoria lagi, juga memujinya dengan tulus. Seharusnya kakeknya sudah percaya, karena itu sekarang ia mulai berencana untuk kembali ke negara Maple. Kembalilah lebih cepat juga bagus. Iklim di kota gunakan lembab. Setiap kali pulang ke sini, kondisi kakek tidak bagus. Setelah masalah di sini selesai diurus, aku akan membawa anak-anak pergi menemui kakek di sana. Daniel ingin menunjukkan sedikit rasa tidak rela.
Setelah kamu kembali, aku baru pergi. Tuan besar menganggukkan kepala. Beberapa hari ini, kamu tidak di rumah. Tidak ada orang yang menjaga anak-anak. Aku tidak tenang. Sebenarnya, tidak masalah. Daniel berusaha untuk membuat perkataannya terdengar tenang. Ada Bibi Riana dan Lily, juga ada begitu banyak pelayan. Apa bisa sama? Tuan besar memelototinya. Setidaknya harus ada satu keluarga kandung di sisi mereka. Dengan begitu anak-anak baru bisa merasakan perlindungan keluarga, baru bisa merasa aman. Aku akan kembali setelah 2 atau 3 hari. Daniel merasa sangat panik, takut kakeknya tidak jadi pergi. Anak-anak sudah sebesar, tidak akan kekurangan kehangatan keluarga jika hanya ditinggal selama 2 atau 3 hari. Sepertinya kamu sangat mengharapkanku pergi. Tuan besar memelototinya dengan tidak senang. Tidak, baguslah jika tidak. Tuan besar segera menjawab lalu berkata dengan dingin, setelah kamu selesai mengurus masalahmu, aku akan langsung kembali ke sana. Kamu kira aku suka tinggal di sini? Udara di gunung sangat lembab, penyakit rematikku bisa kambuh lagi. Dalam hati Daniel merasa sangat tidak berdaya, tapi juga hanya bisa seperti ini. Tidak peduli bagaimanapun kakeknya sudah bilang akan pergi setelah dia pulang, seharusnya tidak akan ingkar janji. Lagi pula sekarang Tracy juga tidak ada, seharusnya tidak akan terjadi masalah apa-apa dalam 2 hingga 3 hari ini. Memikirkan hal ini, Daniel pun mengangguk. Baiklah, kalau begitu kakek jangan terlalu lelah. Bisa minta Andi dan yang lainnya untuk mengantar jemput anak-anak. Kakek harus banyak istirahat. Kenapa begitu? Aku ada di sini. Tentu saja aku sendiri yang harus mengantar jemput mereka. Tuan besar sangat keras kepala. Sudahlah, kamu pergilah urus-urusanmu. Daniel berbalik dan keluar dari ruang kerja. Dia datang ke kamar Carlos, lalu mengetuk pintu. Carlos, ini Papi. Papi, tunggu sebentar. Carlos sedang duduk di depan meja belajarnya dan mengeluarkan cincin emas hitam itu. Dia berpikir saat Papi pergi dinas, pengawal di rumah pasti akan dibawa setengahnya sehingga penjagaan akan melonggar. Mungkin saja kakek buyut juga akan kembali ke negara Maple. Dengan begitu, rencana mencari Mami yang dibuat oleh tim investigasi trio mereka bisa segera dijalankan. Dia segera menyimpan cincin itu lalu berjalan untuk membuka pintu. Papi, apa Papi boleh masuk? Daniel menatapnya sambil tersenyum. Tentu saja, silahkan masuk. Carlos membuka jalan untuk Daniel juga melakukan gerakan mempersilahkan masuk. Daniel masuk ke dalam kamar lalu melihat dekorasi yang familiar serta foto keluarga mereka berenam yang digantung di tembok. Sungguh menimbulkan perasaan nostalgia. Itu adalah foto keluarga yang dipotret saat Daniel dan Tracy mengambil foto pernikahan di pantai. Mereka sekeluarga 5 orang ditambah Roxy dan Bibi Juni. Sebenarnya 6 orang dan 1 hewan peliharaan. Semuanya tersenyum bahagia menghadap kamera. Sejak itu selembar foto keluarga digantung di kamar setiap orang. Tuan besar memerintahkan untuk menurunkan foto itu, tapi ketiga anak ini mati-matian mempertahankannya. Akhirnya Tuan besar pun hanya bisa menyerah. Anak-anak seusia ini biasanya sangat pelupa, tapi mereka terus mengingat wajah Mami dan nenek mereka, juga mengingat setiap momen kebersamaan dengan mereka. Papi, apa Papi merindukan Mami? Carlos melihat mengikuti arah tatapan Daniel. Iya. Daniel duduk di sofa, tubuhnya yang tinggi besar terlihat tidak sesuai dengan sofa kecil itu. Sofamu terlalu kecil, nanti akan Papi ganti dengan yang lebih besar. Papi selalu berkata seperti itu.
setiap kali masuk ke kamarku. Carlos mengambil sebotol minuman untuknya. Daniel mengelus-ngelus kepala Carlos. Papi akan segera pergi dinas. Mungkin baru akan kembali setelah 2 hingga 3 hari. Beberapa hari ini kalian harus patuh di rumah. Ada kakek buyut yang menjaga kalian. Jika ada masalah, kalian bisa memberitahunya. Apa kakek buyut masih belum kembali ke negara Maple? Carlos sedikit mengenyitkan kening. Setelah papi kembali, kakek buyut baru pergi. Daniel mencubit pipi Carlos. Sepertinya kamu juga menginginkan kakek buyut pergi. Penggunaan kata juga ini juga sangat bagus. Carlos mengangguk seperti orang dewasa. Hahaha. Daniel tertawa keras. Sifat Carlos sangat mirip dengannya. Cara bicaranya juga sangat mirip. Meskipun dia tidak banyak bicara, tapi semua perkataannya mengenai inti. Sudah waktunya papi pergi. Daniel berdiri. Iya. Carlos mengangguk. Papi, tenang saja. Aku akan menjaga Carlos dan Carla dengan baik. Kamu juga masih kecil. Cukup menjaga diri sendiri dengan baik, biar mereka dijaga oleh orang dewasa. Daniel mengelus kepala Carlos. Papi berharap kamu juga tumbuh besar tanpa beban seperti Carlos dan Carla. Terima kasih, Papi. Carlos merasa sedikit tersentuh. Daniel berdiri dan bersiap pergi. Saat dia berjalan sampai ke pintu, tiba-tiba Carlos berteriak, Papi! Daniel langsung berhenti dan menoleh melihat Carlos. Mereka bilang Papi menjalin hubungan dengan Bibi Victoria, apa benar? Carlos menatapnya lekat-lekat. Tidak. Daniel tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya menjawab dengan sederhana dan pasti, hanya ada mamimu di hati Papi. Baguslah kalau begitu. Carlos bernapas lega. Jika mami kembali, Papi sangat bahagia kan? Tentu saja. Daniel menyunggingkan senyum menawannya, matanya penuh dengan pengharapan. Mami akan segera kembali ke sisi kita. Pasti. Carlos yakin kita sekeluarga akan segera berkumpul kembali. Daniel merasa perkataan Carlos ini sepertinya membawa semacam keyakinan yang kuat. Dia pun berpikir bahwa Carlos mungkin mengetahui sesuatu. Baiklah, Papi cepat pergi. Carlos mengingatkan, Paman Lian dan Paman Thomas sedang menunggu Papi. Iya, Papi pergi. Daniel menjongkok dan memeluk Carlos, lalu berbalik pergi, menatap bayangan Daniel. Dalam hati, Carlos berkata, Papi, aku pasti akan menemukan Mami kembali. Carlos, pada saat ini Tuan Besar keluar dari kamar dengan didorong oleh Senjaya. Kakek buyut bersiap pergi ke sekolah untuk menjemput Carlos dan Carla. Apa kamu ingin ikut? Aku tidak ikut, nanti Colai ada kelas Saint. Carlos melihat jam tangannya, sekarang sudah pukul 2 lebih. Baiklah, Tuan Besar tidak berpikir begitu banyak, tapi dia tetap berpesan dengan tegas. Kalau begitu, kamu jangan kemana-mana ya, kita akan segera kembali. Oke, tenang saja, Carlos berkata dengan patuh. Aku antar kakek buyut turun. Oke, terima kasih Carlos. Tuan Besar merasa sangat senang beberapa waktu ini. Sikap Carlos terhadapnya sudah membaik. Kerenggangan di antara mereka berdua juga sudah hilang, seolah-olah kembali ke masa dulu. Dia berharap bisa terus seperti ini.